Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Erwas Andika dari kelompok 1 yang membahas tentang industri kreatif dan digitalisasi di era AI dalam ekonomi. Nah, baiklah, di samping saya ada, boleh perkenalan diri dulu, Bang? Baik, perkenalkan, nama saya Fatin Ahmad Zidan. Saya di sini sebagai web developer. Ya. Nah, selanjutnya boleh ditanya-tanya oleh Bang. Yang pertama itu pertanyaannya, sejak kapan kamu mulai membuat website dan bagaimana awalnya bisa terjun ke bidang ini? Awal saya memiliki ketertarikan ke website yaitu ketika saya sedang menjelajahi berbagai bidang di informatika. Dan ketika saya menjelajahi bidang website ini, saya menemukan bahwasanya ketika kita menulis sedikit kode saja, itu telah menampilkan hasil yang jadi gitu. Otomatis saya suka hasil yang jadi, saya suka hasil yang bisa saya lihat, yang bisa saya rasakan. Makanya saya memilih web developer sebagai bidang yang saya tekuni. Berarti abang ini emang latar belakangnya emang di bidang itu ya? Bisa dibilang ya, Bang. Kuliah abang jurusan apa? Kebetulan saya berkuliah di bidang teknik informatika Universitas Riau. Baik, selanjutnya dalam proses pembuatan website nih Bang, bagian mana yang menurut abang, apakah AI itu punya peranan penting dalam pembuatan website yang abang lakukan? Dalam pembuatan website, peran AI bagi saya sangat saya butuhkan. Pertama, ketika saya nggak tahu kode apa untuk menghasilkan hal ini, saya tinggal menanyakan ke AI caranya, terus AI bakal menjelaskan kepada saya caranya. Daripada saya membaca dokumentasi yang lama, saya bisa menanyakan dengan lebih mudah dan mendapatkan hasil yang cepat. Otomatis pekerjaan saya menjadi lebih cepat dan ya, konsumen senang. Berarti abang merasa terbantu ya terhadap adanya AI dari segi apa ya? Sangat membantu dalam proses pembuatan, debugging, dan lain-lain, sangat membantu. Seandainya nih abang bikin website tanpa AI dan dengan AI, itu apa pembedanya Bang? Kalau tanpa AI itu ya, tanpa AI dulu saya bahkan harus membaca banyak dokumentasi terhadap kode. Jadi untuk membuat sebuah web itu banyak bahasa yang bisa digunakan seperti JavaScript, kayak PHP, framework Laravel. Jadi mereka semua memiliki tata cara bahasa yang berbeda, memiliki dokumentasi yang berbeda. Nah, jika saya membuat website tanpa menggunakan AI, mungkin bisa menghabiskan waktu 3-5 bulan tergantung website seperti apa yang saya buat. Tapi kalau menggunakan AI, saya memiliki gambaran yang sudah pasti. AI pun bisa menggenerate kode secara cepat, dan nantinya saya tinggal mengubah sesuai dengan spesifikasi yang saya mau. Dengan adanya AI berarti penjualan abang itu makin meningkat ya? Makin meningkat Bang, karena emang secepat itu saya membuatnya, customer senang, dan jelas banyak yang mengaku saya untuk membuat website. Oke. Mungkin hanya itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan. Terima kasih. Kita lanjutkan ke video selanjutnya. Baiklah, kita sudah sampai dan sudah bertemu dengan narasumber selanjutnya. Boleh perkenalkan diri dulu, Kak. Oke, perkenalkan, aku Hikmah Syahrini, biasa dipanggil Hikmah. Aku saat ini menjadi host di 2 UMKM dan sekarang juga sedang punya usaha sendiri. Nah, baiklah, langsung saja kita masuki pertanyaan-pertanyaan yang harus kita tanyakan ke kakak ini. Pertanyaan pertama, Kak, di bidang apa kakak bekerja dan apa yang tugas-tugas kakak harus lakukan itu? Oke. Ya. Kalau aku bekerja di bidang F&B, kalau aku bekerja itu aku ada kerja sama orang, terus aku juga punya usaha sendiri. Nah, usahaku tuh roti. Kalau pekerjaan aku sebagai host live ada di obat herbal, sama ada juga di toko roti, tapi berbeda. Untuk live-nya itu kakak ada di aplikasi apa ya, Kak? Di aplikasi TikTok sama Shopee. Ya. TikTok sama Shopee. Benar-benar. Baiklah, ini kan tema kita tentang AI, Kak. Iya. Nah, apa sih manfaat dan apa sih kegunaan AI bagi pekerjaan kakak? Nah, ya, untuk AI itu membantu banget ya, kayak memudahkan dan meringankan pekerjaan, mengefisiensi lah namanya ya kan ya. Kalau untuk menjadi host live, kadang AI itu bisa membuatin skrip. Kan di live itu ada larangan-larangan ya. Pas kita live di TikTok ataupun di Shopee itu ada larangan-larangan yang nggak bisa kita sebutkan. Nah, AI bisa mendeteksi itu. Ya, terus buat skrip apa aja, pembukaan, isi untuk menyapa penonton itu juga ada. Terus nyariin caption itu juga bisa ya. Kalau untuk di toko roti saya itu dia bisa juga buat bantu promosi, bikin flyer, posternya. Sampai ke situ juga. Ya benar, color palette yang eye catching lah itu. Dia juga bisa bantu buat dia.
Berarti dengan adanya AI kakak bisa produksi atau menjalankan usaha lebih baik lagi atau enggak kak? Menurut Lebih kakak? baik, bisa Lebih banget. baik. Seandainya nih kakak bekerja tanpa AI dan dengan AI, apa perbedaan yang bisa kakak rasakan sendiri? Kalau misalnya tanpa AI tentu harus kita yang searching mandiri, yang banyak referensi-referensi gitu kan. Alhasil seperti lebih lama kerjanya karena harus membaca dari banyak-banyak referensi. Kalau misalnya ada AI, kita tinggal buka satu website, misalnya ChatGPT atau misalnya Gemini AI gitu kan. Kita masukin aja promptnya yang apa yang kita minta, langsung mereka bisa kasih gitu apa yang kita minta. Masukin dokumen atau kasih apa namanya ya mock up yang kita mau launchingkan produk baru, dia juga bisa buatin. Lebih efisiensi waktu, biaya, dan pemikiran orang tentunya. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya kak, apakah dengan menggunakan AI penghasilan kakak itu meningkat atau tidak sama sekali? Wah, meningkat banget sih, apalagi di efisiensi ya. Iya. Kayak misal kalau kita apa namanya ya mempekerjakan orang gitu kan, misalnya ada housewife lagi gitu kan, yang menghandle balas-balas chat gitu dan lain-lain, itu kita perlu membayar. Ini sekarang karena ada AI nggak perlu. Kita langsung masukin aja ada website AI yang langsung connect ke live yang kita, nanti dia bisa mendeteksi pertanyaan-pertanyaan, nanti dia bisa juga masukin kayak lagi diskon ini, terus harganya berapa dari pertanyaan di situ. Oke. Berarti AI ini sangat membantu ya dalam Benar-benar. pekerjaan kakak. Benar-benar. Mungkin hanya itu sih yang ingin saya tanyakan. Terima kasih atas waktu yang telah disempatkan. Maaf untuk telah mengganggu waktu weekendnya. It's okay. Terima kasih. Mungkin itu saja dari kami berdua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.